Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa padi yang kita tanam tidak menghasilkan bulir yang bernas dan panen yang melimpah, meskipun sudah diberi pupuk terbaik? Apakah masalahnya ada pada pupuk, atau sebenarnya ada kesalahan yang terus berulang setiap musim tanam? Dalam video ini, kita akan membongkar 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan para petani saat menanam padi. Jangan dilewatkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman semuanya, bersama saya Antonio, praktisi pertanian padi di channel Giarta Tani. Untuk teman-teman petani padi, kali ini saya akan membahas secara mendalam 5 kesalahan besar yang sering dilakukan secara berulang-ulang oleh para petani yang mengakibatkan hasil panen tidak maksimal. Kita akan bedah satu persatu dengan penjelasan rinci dan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan. Kesalahan pertama, terlalu terburu-buru dalam pengolahan lahan. Banyak petani yang langsung melakukan tanam 1 atau 2 hari setelah pengolahan lahan. Padahal di lahan tersebut masih banyak jerami sisa panen sebelumnya yang belum mengalami dekomposisi sempurna. Saat jerami ini membusuk, akan menghasilkan asam dan suhu tinggi yang berbahaya bagi akar padi. Akibatnya, akar tidak berkembang sempurna, padi tumbuh kurus, dan hasil panen pun mengecewakan. Solusinya, setelah pengolahan lahan selesai, rendam sawah minimal 10-15 hari untuk memastikan semua jerami terurai dengan sempurna. Dengan begitu, saat tanam, kondisi tanah sudah netral dan aman bagi pertumbuhan akar padi. Kesalahan kedua, tidak memperhatikan pH tanah. Dari 100% petani padi, mungkin hanya 1% yang mengukur dan memperbaiki pH tanah sebelum tanam. Padahal, pH tanah sangat menentukan kemampuan akar dalam menyerap unsur hara. Tanah yang terlalu asam akan mengikat unsur hara penting seperti NPK, sehingga meskipun kita sudah memberi pupuk sebanyak apapun, tanaman tetap kekurangan nutrisi. Solusinya, cek pH tanah menggunakan alat sederhana atau lakmus. Jika pH di bawah 5,5, lakukan pengapuran atau gunakan dolomit untuk menetralkannya. Kesalahan ketiga, perawatan buruk di fase vegetatif. Fase vegetatif adalah saat tanaman sedang tumbuh aktif. Namun, banyak petani yang justru membanjiri sawah terus-menerus selama fase ini. Akibatnya, akar padi tumbuh pendek karena tidak mencari air, dan ini berdampak pada jumlah anakan yang sedikit. Solusinya, terapkan sistem pengairan berselang, yaitu air diberikan hanya saat tanah mulai kering. Dengan begitu, akar akan tumbuh lebih panjang dan sehat, serta mampu menghasilkan anakan yang lebih banyak. Kesalahan keempat, perawatan buruk di fase generatif. Banyak yang mengira saat padi mulai bunting, tinggal menunggu panen. Padahal, fase generatif ini sangat krusial karena menentukan jumlah dan kualitas bulir. Kesalahan dalam pemupukan atau pengairan bisa menyebabkan bulir hampa. Solusinya, gunakan pupuk yang mengandung fosfor dan kalium tinggi seperti MKP pada awal bunting, dan semprot dengan ZPT atau vitamin tanaman untuk mendukung pengisian bulir maksimal. Kesalahan kelima, pengendalian hama dan penyakit yang tidak terencana. Banyak petani yang baru menyemprot saat hama sudah menyebar luas. Ini telat, akibatnya padi stres, pertumbuhan terganggu, dan potensi hasil turun drastis. Solusinya, lakukan monitoring rutin dan penyemprotan preventif. Gunakan pestisida sesuai kebutuhan dan rotasi bahan aktif agar hama tidak kebal. Jadi teman-teman petani, itulah 5 kesalahan yang sering terjadi dalam budidaya padi dan bagaimana cara menghindarinya. Dengan memperbaiki langkah-langkah ini, insya Allah hasil panen bisa meningkat 2 kali lipat bahkan lebih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Giarta Tani untuk informasi pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.